Pak, dari data yang disampaikan di Snaker tadi cukup banyak Pak ini. Ber-KTP Batam itu yang sampai saat ini masih Kurang, pengangguran. datanya kurang gitu malah kalau gitu. Oh, kurang ya Pak ya. Iya. Sebenarnya yang dimiliki oleh Pansus berapa banyak ini Pak? Ya, jadi Bisa jelaskan Pak? izin Bang ya. Siapa? Porsinya kenapa sih kita latar belakang akhirnya muncul inisiatif kita untuk bikin Ramperda tentang penempatan tenaga kerja ini. Iya. Ini kalau kita nggak atur, nanti kita akan daerah akan terbebani dengan pengangguran yang luar biasa. Sesuai data BPS yang kami ambil, per 2022 itu 745.000 pengangguran terbuka kita. Ya, 86.000 itu pengangguran. Ya. Dan 40% dari 86.000 itu adalah migrasi dari daerah lain. Kita pada posisi ini daerah terbesar pengangguran juga bercampur migrasi dengan yang lokal tadi. Kita terbesar, lebih tinggi daripada DKI daripada kita. Ya. Artinya pada posisi ini beban Kota Batam ini selain juga harus menempatkan anak-anak kita lokal, juga harus menempatkan orang yang bermigrasi ke sini ikut saudaranya juga ini. Maka pada posisi ini Ramperda ini akan mengatur sedemikian rupa. Itu ada 3 klaster. Klaster pertama menyangkut tentang pemberi kerja. Ya, pemberi kerja ini kan selalu yang terakhir mungkin Abang juga lihat bahwa dia diterima asal ada yang rekomendasikan dari dalam. Dari dalam. Ya, itu kan nggak boleh. Harus ada orang dalam. Iya, nggak boleh itu. Itu melanggar. Maka ini harus kita atur. Terus kedua, kemarin juga di Ramperda ini diatur tentang apakah perlu batasan umur itu diberi. Oke, umur 20 sampai 24. Bagaimana umur yang 24 ke atas? Artinya mereka peluang untuk mendapatkan pekerjaan jadinya sulit karena sudah dibatasin itu. Maka kemarin kita coba masuk di ranah itu di klaster pertama tentang syarat prasyarat kerja supaya itu lebih pada yang normatif. Ya, normatif. Ya, jangan yang ditambahin yang aneh-aneh. Aneh-aneh itu contoh berpenampilan menarik lah, yang ini. Artinya normatif dulu. Bahkan kalau kita mau benar-benar firm kesamaan gender, tidak boleh juga menyebutkan laki-laki atau perempuan. Ya. Artinya kita harus semua warga negara punya hak yang sama, mau laki-laki mau perempuan dan umurnya selama umurnya masih umur produktif, maka dia punya hak untuk mendapatkan kesempatan bekerja itu. Itu yang klaster pertama ya. Yang klaster kedua tentu melihat pengangguran yang terbuka sesuai data BPS 2022 yang mencapai 745.000, terus diturunkan kembali yang nganggur nih, yang kan 745 kan ini campur ya, lulusan sama ini campur, ada yang meneruskan tadi kan Pak Wiran yang sekolah yang ini. Maka setelah itu 86.000 lah ini yang tidak meneruskan sekolah, tidak ini dia menjadi pengangguran ini. Setelah itu kita pilah lagi. Dari 86.000 ini berapa sih orang lokal Batam, berapa sih yang pendatang atau migrasi tadi? 40% dari 86.000 itu migrasi. Artinya bahwa dari 86.000 berarti 40% itu hampir sekitar 40.000. Itu migrasi dari daerah lain ke kita. Mau setahun, 2 tahun itu kan dia juga bisa balik. Jadi ini menjadi hal yang serius yang tentu kita harus sikapi bersama supaya investasi yang masuk di Kota Batam ini betul-betul yang memanfaatkan pertama kali adalah masyarakat Kota Batam, masyarakat lokal Kota Batam. Nah, seperti itu, Bang.